Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya, Rinanda Suci Syafitri, sebagai moderator, dan yang kedua, Yulan Aisyah Manolu, dan yang ketiga, Putri Angelita Munte. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Multiplier dalam ekonomi makro yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian multiplier. Secara umum, angka pengganda atau multiplier didefinisikan sebagai suatu angka yang menunjukkan besarnya perubahan pendapatan nasional yang disebabkan oleh perubahan pada komponen permintaan agregat otonom, yaitu C0, I0, G0, X0, atau M0. Keynes mendefinisikan multiplier sebagai rasio pasti antara pendapatan dan investasi serta subjek penyederhanaan tertentu antara jumlah pekerjaan dan tenaga kerja yang dipekerjakan pada investasi langsung. Angka pengganda menggambarkan perbandingan di antara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional. Pendapatan nasional berubah sebagai akibat dari perubahan nilai komponen, yaitu investasi, konsumsi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor. Perubahan pendapatan agregat sama dengan perubahan konsumsi, ditambah perubahan investasi. Karena perubahan konsumsi tergantung pada perubahan dalam investasi, kita dapat menghapus konsumsi dari persamaan. Perubahan dalam pendapatan agregat sama dengan penggandaan investasi kali perubahan investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi multiplier. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat bekerjanya proses multiplier, yaitu yang pertama MPS atau Marginal Propensity to Consume. Proses pertambahan pendapatan antara golongan masyarakat secara berangsur-angsur akan semakin kecil dan akhirnya akan berhenti sama sekali. Hal ini disebabkan karena tambahan pendapatan tidak seluruhnya digunakan untuk tambahan konsumsi, melainkan ada sebagian yang ditabung. Dengan adanya tabungan ini, berarti ada bagian dari pendapatan yang tidak tersalur dalam masyarakat, sehingga hal ini sifatnya mengurangi aliran pendapatan secara keseluruhan. Dalam analisis ekonomi, gejala semacam ini disebut leakages atau kebocoran. Kebocoran karena tabungan MPS yang besarnya adalah MPS sama dengan DS per DY. Bila dikaitkan dengan contoh terdahulu, di mana MPS dari golongan masyarakat adalah 0,2, yang berarti setiap tambahan pendapatan 20% diantaranya digunakan untuk tabungan. Maka, secara keseluruhan, kebocoran yang terjadi karena MPS adalah 20% dikali 5.000. Hasilnya 1.000. Pada umumnya, MPS di negara berkembang adalah lebih rendah bila dibandingkan dengan di negara maju. Sehingga kebocoran sebagai akibat tabungan di negara berkembang relatif lebih rendah dari negara maju. Yang kedua, MPM atau Marginal Propensity to Import. Jika terjadi kenaikan pendapatan dan kenaikan ini ternyata mendorong masyarakat untuk menambah pengeluaran mereka dari barang-barang yang berasal dari impor, maka proses multiplier dalam negeri akan terhenti. Kebocoran atau leakages dalam hal ini disebabkan karena tambahan pengeluaran dari golongan yang mendapat tambahan pendapatan. Pada akhirnya akan diterima oleh orang luar negeri. Jadi, yang bertambah pendapatannya untuk periode berikutnya adalah golongan masyarakat luar negeri. MPM sama dengan DM per DY, di mana DM sama dengan tambahan import, DY sama dengan tambahan pendapatan. Semakin besar nilai MPM, maka proses multiplier akan semakin berkurang. Kedua macam kebocoran yang telah disebutkan di atas, yaitu MPS dan MPM, adalah merupakan leakages terpenting yang mengurangi pengaruh multiplier.
Apabila kedua faktor tadi, MPS tambah MPM digabungkan dan kita hendak mengetahui seberapa jauh pengaruh tambahan ekspor atau DE terhadap naiknya pendapatan nasional, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. DY sama dengan 1 per 1 dikurang MPC tambah DM per DY dikali DE. Atau DY sama dengan 1 per MPS tambah MPM dikali DE. Yang selanjutnya ada leakage. Juga terjadi bila mana tambahan pendapatan yang diterima oleh golongan masyarakat dipakai untuk pelunasan utang, dan mereka yang berpiutang tidak menggunakan jumlah piutang yang diterimanya untuk tambahan konsumsi mereka. Atau dalam hal lain, golongan masyarakat yang menerima tambahan pendapatan lebih senang menyimpan uang dalam bentuk uang tunai. Yang selanjutnya ada proses ekonomi. Proses ekonomi sudah ada dalam keadaan full employment atau kesempatan kerja penuh. Jika dalam keadaan full employment terjadi kenaikan pendapatan pada golongan masyarakat, maka akibatnya akan menyebabkan kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa. Tetapi kenaikan permintaan dalam hal ini hanya akan mendorong kenaikan tingkat harga, karena produksi tidak mungkin bisa diperbesar lagi. Jika dalam hal ini pendapatan hanya bertambah dalam bentuk uang secara nominal, tetapi secara fisik jumlah produksi adalah konstan. Selanjutnya, perumusan multiplier konsumsi dan investasi. A. Multiplier investasi. Angka pengganda investasi dapat diturunkan sebagai berikut. Misalnya, tambahan investasi sebesar DL mengakibatkan pendapatan nasional berubah dari GDP menjadi GDP tambah D GDP. Maka, GDP tambah D GDP sama dengan 1 per 1 kurang C kali C0 tambah I0 tambah DI. Maka, GDP tambah D GDP sama dengan 1 per 1 kurang C kali C0 tambah I0 tambah 1 per 1 kurang C DI. Karena GDP sama dengan 1 per 1 kurang C kali C0 tambah I0, maka hasil yang akan kita peroleh yaitu DGDP sama dengan 1 per 1 kurang C DI. Jika kedua sisi persamaan ini kita bagi dengan DI, maka kita peroleh angka pengganda investasi sebagai berikut. KI sama dengan DGDP per DC0 sama dengan 1 per 1 kurang C. Dengan menggunakan contoh tersebut, yaitu dengan C sama dengan 100 tambah 0,75 GDP dan I sama dengan 100, maka kita peroleh pendapatan nasional keseimbangan GDP sama dengan 800. Jika terjadi tambahan investasi sebesar DI sama dengan 20, maka pendapatan nasional akan berubah sebesar DGDP sama dengan 1 per 1 kurang CDI, maka DGDP sama dengan 1 per 1 kurang 0,75. Maka DGDP sama dengan 80. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa besarnya angka pengganda untuk investasi adalah 4. Artinya, jika investasi dinaikkan sebesar 1 unit, maka pendapatan nasional akan meningkat sebesar 4 kali lipat. Karena itu, tambahan investasi sebesar 20 unit akan menaikkan pendapatan nasional menjadi 80 unit, sehingga pendapatan nasional keseimbangan yang baru sebesar 880 atau pendapatan nasional mula-mula ditambah dengan tambahan pendapatan akibat adanya kenaikan investasi sebesar 20 unit. Selanjutnya B. Multiplier konsumsi. 1. Perekonomian 3 sektor. Angka pengganda konsumsi. Angka pengganda konsumsi adalah rasio yang menunjukkan perubahan pendapatan nasional akibat adanya perubahan konsumsi otonom. Perumusan angka pengganda konsumsi dapat diturunkan sebagai berikut. Misalnya, tambahan konsumsi sebesar DC0 mengakibatkan pendapatan nasional berubah dari GDP menjadi GDP tambah DGDP-N. GDP tambah DGDP sama dengan 1 per 1 kurang C kali C0 tambah DC0 kurang CTX0 tambah CTR0 tambah I0 tambah G0. Maka GDP tambah DGDP sama dengan 1 per 1 kurang C kali C0 tambah CTX0 tambah CTR0 tambah I0 tambah G0 tambah 1 per 1 kurang C DC0.
Karena GDP sama dengan 1/1 kurang C kali C0 tambah CTX0 tambah CTR0 tambah I0 tambah G0, maka kita peroleh DGDP sama dengan 1/1 kurang C DC0. Jika sisi sebelah kiri dan kanan dibagi dengan DC0, maka didapat KC0 sama dengan DGDP per DC0 sama dengan 1/1 kurang C. Angka pengganda investasi. Angka pengganda investasi adalah rasio yang menunjukkan perubahan pendapatan nasional akibat adanya perubahan investasi otonom. Perumusan angka pengganda investasi dapat diturunkan sebagai berikut. Misalnya, tambahan investasi sebesar DI0 mengakibatkan pendapatan nasional berubah dari GDP menjadi GDP tambah DGDP. Maka, GDP tambah DGDP sama dengan 1/1 kurang C kali C0 kurang CTX0 tambah CTR0 tambah I0 tambah DI0 tambah G0, maka GDP tambah DGDP sama dengan 1/1 kurang C kali C0 kurang CTX0 tambah CTR0 tambah I0 tambah G0 tambah 1/1 kurang C DL0. Karena GDP sama dengan 1/1 kurang C kali C0 kurang CTX0 tambah CTR0 tambah I0 tambah G0, maka kita peroleh DGDP sama dengan 1/1 kurang C DI0. Jika sisi sebelah kiri dan kanan dibagi dengan DC0, maka kita dapat KC0 sama dengan DGDP per DI0 sama dengan 1/1 kurang C. Yang kedua, perekonomian 4 sektor. Penurunan angka-angka pengganda tersebut caranya sama seperti penurunan konsep angka pengganda yang dijelaskan pada penjelasan di muka. Yaitu yang pertama, angka pengganda konsumsi. KC sama dengan DGDP per DC sama dengan 1/1 kurang C tambah M. Yang kedua, angka pengganda investasi. KI sama dengan DGDP per DI sama dengan 1/1 kurang C tambah M. Selanjutnya, tentang studi kasus. Kasus tentang proyeksi investasi migas 2013 sebesar 2 miliar. Jakarta, Jaringan News Kalangan Asosiasi memperkirakan investasi dalam kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi atau migas di tahun 2013 diprediksi capai 2 miliar dolar Amerika Serikat, akan melebihi nilai investasi di tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1, miliar dolar Amerika Serikat. Resiko kegiatan pertambangan migas selalu ada, dan dalam melakukan eksplorasi migas bias berhasil dan bisa juga gagal. Makanya untuk eksplorasi itu harus adanya investasinya, kata Presiden Indonesia Petroleum Association atau APA Lukman Mahfez dalam Promoting Investing in Challenging Environment di Jakarta Kamis tanggal 18 sampai 24. Lukman berharap tahun ini dapat ditemukan cadangan minyak. Dengan begitu bisa mendorong investor untuk berinvestasi sehingga nilai investasinya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Makanya dengan nilai investasi yang tinggi dan penggunaan teknologi yang baik, kita berharap dapat ditemukan cadangan yang besar melalui EOR. EOR ini memerlukan teknologi yang tinggi, terutama modal yang besar, tutur Lukman. Untuk itu, Lukman meminta pemerintah untuk memberikan keringanan dari persyaratan yang ditetapkan, karena sektor migas merupakan salah satu kontributor terbesar pemasukan negara. Oleh karenanya, sektor tersebut merupakan faktor penting penunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, tutur Lukman, nilai investasi modal yang besar sangat dibutuhkan, di antaranya bisa meningkatkan aktivitas eksplorasi dan program EOR, meningkatkan jumlah minyak, cadangan, dan juga memulihkan kondisi ladang minyak yang saat ini masih beroperasi. Kepastian, kejelasan, serta konsentrasi kebijakan dan regulasi sangat diperlukan dan demi mewujudkan investasi tersebut, tukas Lukman. Untuk diketahui, Indonesia Petroleum Association atau APA akan menyelenggarakan konferensi yang ke-37 pada 15-17 Mei 2013 di Jakarta Convention Center. Selanjutnya kita analisis
Angka pengganda atau multiplier didefinisikan sebagai suatu angka yang menunjukkan besarnya perubahan pendapatan nasional yang disebabkan oleh perubahan pada komponen permintaan agregat otonom. Multiplier juga merupakan manfaat investasi bagi masyarakat. Investasi juga mendorong pertambahan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi secara berlipat ganda lewat proses multiplier. Sesuai dengan studi kasus di atas, jika investasi bertambah menjadi 2 miliar dolar Amerika Serikat, maka kemungkinan pertambahan pendapatan nasional akan lebih besar dari 2 miliar dolar Amerika Serikat. Investasi adalah salah satu faktor produksi yang memiliki daya dorong dan daya ungkit yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro. Kegiatan investasi mampu mengkumulasikan modal dan meningkatkan produktivitas. Ahli ekonomi memandang bahwa pembentukan investasi merupakan faktor penting yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara suatu negara. Ketika pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka ada sejumlah modal yang ditanam atau dikeluarkan atau ada sejumlah pembelian barang-barang yang tidak dikonsumsi, melainkan digunakan untuk produksi sehingga menghasilkan barang dan jasa di masa yang akan datang. Jadi, sesuai dengan studi kasus di atas, investasi dalam sektor migas merupakan salah satu kontributor terbesar pemasukan negara. Oleh karenanya, sektor tersebut merupakan faktor penting penunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, nilai investasi modal yang besar sangat dibutuhkan. Di antaranya bisa meningkatkan aktivitas eksplorasi dan program EOR, meningkatkan jumlah minyak cadangan, dan juga memulihkan kondisi ladang minyak yang saat ini masih beroperasi. Jika investasi dalam sektor migas ini terus dikembangkan dengan baik, akan sangat dirasakan efek pada peningkatan pendapatan nasional karena pertambahan investasi atau peningkatan dalam investasi juga akan berpengaruh pada pendapatan nasional. Dan memang suatu sepantasnya persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah perlu dimudahkan untuk menarik para investor berinvestasi di Indonesia, mengingat pengaruh investasi pada pendapatan nasional. Selanjutnya, kesimpulan materi kita pada hari ini. Angka pengganda menggambarkan perbandingan di antara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional. Pendapatan nasional berubah sebagai akibat dari perubahan nilai komponen, yaitu A. Investasi, B. Konsumsi, C. Pengeluaran pemerintah, D. Ekspor dan import. Faktor yang menghambat bekerjanya proses multiplier yaitu A. MPS atau Marginal Propensity to Consume, B. MPM atau Marginal Propensity to Import, C. Leakage juga terjadi bila mana tambahan pendapatan yang diterima oleh golongan masyarakat dipakai untuk pelunasan utang dan mereka yang berpiutang tidak menggunakan jumlah piutang yang diterimanya untuk tambahan konsumsi mereka. D. Proses ekonomi sudah ada dalam keadaan full employment atau kesempatan kerja penuh. Angka pengganda investasi dapat diturunkan sebagai berikut, misalnya tambahan investasi sebesar DL mengakibatkan pendapatan nasional berubah dari GDP menjadi GDP ditambah DGDP. Angka pengganda konsumsi adalah rasio yang menunjukkan perubahan pendapatan nasional akibat adanya perubahan konsumsi otonom. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 5 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua serta Bapak dosen dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.